Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Maliki Sofyan dengan NIM 10106250016. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tema dengan judul sholat yang baik maka perilakunya pun baik. Seringkali kita mendengarkan ungkapan bahwa sholat ini adalah tiang agama. Namun sholat ini itu bukan lebih dari sekedar tiang gitu. Sholat ini adalah fondasi utama untuk menentukan kualitas karakter dari seorang muslim. Banyak orang mungkin melaksanakan sholat, tapi belum tentu sholatnya itu memberikan dampak positif, dampak nyata bagi kehidupan sehari-harinya. Maka dari itu, saya akan membahas apakah benar sholatnya baik, maka perilakunya pun baik. Nah, kunci dari tema ini tuh terdapat pada kata baik ya. Jadi sholat yang baik itu bukan hanya tentang sahnya secara fikih, tapi juga tentang kualitas batiniah dari sholat tersebut gitu loh. Lalu, adapun kriteria-kriteria dari sholat yang baik. Yang pertama yaitu khusyuk. Jadi khusyuk ini tuh berarti hati dan pikirannya tuh fokus sepenuhnya kepada Allah. Oke. Lalu adapun tumaninah. Tumaninah ini artinya tidak tergesa-gesa dan melakukan gerakan-gerakannya, setiap gerakan-gerakan itu dengan tenang, sempurna gitu. Oke, terus ada ikhlas atau tulus. Jadi kita melakukan sholatnya itu murni untuk Allah gitu, murni kepada Allah, bukan untuk dilihat orang lain gitu atau riya gitu. Lalu ada istiqomah. Kita melakukan ini tuh harus konsisten gitu, dikerjakannya secara rutin, tepat waktu gitu. Lalu terakhir ada memahami maknanya gitu. Jadi kita tuh sholat untuk ngerti juga gitu bacaan-bacaan dari sholat itu, bukan hanya sekedar dilakukan saja, tapi kita harus paham juga gitu. Nah, bagaimana sih sholat ini tuh bisa memperbaiki perilaku kita gitu. Jadi sholat yang baik ini tuh harus dilakukan ini sebagai pusat perhatian gitu. Jadi yang bisa mendidik jiwa kita 5 kali sehari gitu. Nah, jadi cara sholat secara aktif untuk membentuk akhlak yaitu pertama dengan menambahkan rasa muraqabah atau selalu diawasi. Jadi pas sholat ini kita tuh harus melatih buat sadar gitu kalau Allah tuh sedang melihat kita gitu. Jadi kalau misalnya kita udah di luar sholat, jadi kita tuh harus mikir 2 kali gitu kalau untuk melakukan maksiat, karena ya kita merasa Allah itu sedang melihat kita gitu. Kedua, dengan menjadikannya sebagai pembersihan diri, seperti yang disebutkan dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45 yang bunyinya utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar walla zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un, yang artinya bacalah Nabi Muhammad kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu dan tegakkanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sungguh mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaan daripada ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, sholat itu jadi kayak filter gitu loh pada bacaan sholatnya, lalu pada gerakan sholatnya gitu. Nah, yang ketiga ini untuk melatih disiplin dan tanggung jawab gitu. Jadi jika kalian sering nih ya, kalau misalnya sering sholat 5 waktu gitu, pasti nih ya, orang yang melakukan sholat 5 waktu ini pasti cenderung bakal disiplin gitu dalam urusan-urusan lain gitu, seperti menepati janji, disiplin kerja gitu, dan menghargai waktu juga gitu loh. Nah, mengapa sih ada orang yang sholatnya tuh rajin banget gitu, tapi perilakunya buruk gitu? Jadi itu misal ya, ada si A nih. Si A ini tuh rajin banget sholat gitu, tapi dia lisannya nggak bisa dijaga gitu. Ada pula si B nih misalnya ya, dia tuh rajin banget ke masjid, tapi dia malah suka bermaksiat gitu. Nah, ini tuh terjadi dikarenakan mungkin sholatnya tuh kosong gitu, nggak ada isinya. Jadi mungkin dia sah gitu secara gerakannya, tapi dia tuh sholatnya hati dan pikirannya tuh nggak ikut sholat gitu. Oke, lanjut, yaitu tidak paham maknanya. Jadi tuh dia sholat tuh
kayak apa ya, cuma ngafalin gerakan bacaan, apa ngerti gitu apa yang dia harus ucapkan kepada Allah gitu. Jadi ya udah, kayak dia nggak ngerti apa-apa gitu dari bacaan dan gerakannya itu, lalu terjebak ria. Jadi itu sholatnya tuh dia ngelakuin sholatnya cuma buat pamer doang gitu, biar dapat pujian atau dapat citra gitu sebagai orang baik gitu di mata manusia, tapi ya bukan di mata Allah gitu. Lalu menganggapnya sholat ini hanya sebagai formalitas gitu. Dia memisahkan sholat ini sama kehidupannya gitu. Dia merasa tugasnya tuh udah selesai setelah sholat ini. Padahal kan sholat itu seharusnya jadi bekal gitu buat kehidupan kita gitu. Jadi sholat yang kayak gini tuh yang apa ya, gagal lah buat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak baik gitu. Nah, kesimpulannya tuh sholat itu adalah cermin gitu. Cermin yang dimaksud ini adalah dari perilaku kita sehari-hari gitu. Jadi perilaku kita sehari-hari ini cerminan dari kualitas sholat kita. Jadi kalau misalnya perilaku kita masih dipenuhi amarah, kebohongan, kesombongan, atau kezaliman gitu, itu indikator atau tanda bahwa sholat itu ada yang nggak bener gitu, ada yang salah. Jadi sholat ini adalah proses perbaikan diri kita gitu. Jadi kalau misalnya sholatnya baik nih ya, itu pasti bakal ada dampak baik juga bagi kita gitu. Jadi kayak lisan lebih terjaga, suka membantu, terus hati lebih bersih dari prasangka gitu. Nah, tugas kita bukanlah sekedar sudah sholat, tapi memperbaiki sholat agar sholat itu mampu memperbaiki diri kita. Ya udah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.